Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya sehat ya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa ada dalam suasana yang selalu gembira, selalu menyenangkan. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah video pembelajaran suplemen yang dibuat dalam rangka mendukung pembelajaran jarak jauh bagi anak-anakku semuanya. Dan masih bersama Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu selama belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan coba melanjutkan pembelajaran kita, melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin. Kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran matematika ya. Setelah kemarin kita belajar tentang kecepatan, mulai dari satuan waktu, satuan panjang ya, kemudian menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kecepatan. Hari ini kita akan coba masuk ke materi yang baru, yaitu tentang debit ya, tentang debit. Namun sebelumnya, sebelum kita mempelajari tentang debit, kita harus memahami dulu materi prasyaratnya, materi sebelumnya yang berhubungan dengan debit. Apa materi prasyaratnya? Yaitu kita harus mengetahui satuan waktu. Bukan satuan waktu, satuan volume anak-anak semua ya, satuan volume atau satuan isi. Ingat, volume itu adalah isi. Oke, sudah siap belajarnya? Oke, pasti sudah siap ya. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar, Bapak ingatkan tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan laksanakan 3M. Apa 3M? Memakai masker, kemudian mencuci tangan setiap saat dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Yang ketiga, M ketiga adalah menjaga jarak. Itu ikhtiar kita untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan yang terpenting adalah menjaga imun ya, berolahraga. Silahkan kamu laksanakan olahraga sesuai dengan hobi, kegemaran, dan kesukaan yang kamu sukai tentu ya, olahraga yang kamu sukai. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, apa sih volume itu? Nah, mungkin kamu pernah melihat ya benda semacam ini, atau mungkin di rumah kamu ada ya, kamu punya benda semacam ini yang bentuknya seperti ini, bulat, besar ya, disimpannya di atas, ada tulisannya 1050 liter misalkan ya. Alat apa ini? Iya, tepat sekali, alat penampung air ya, alat penampung air untuk menampung air yang kita sedot dari dalam tanah ya. Alat penyimpan air tanah untuk kebutuhan mandi, kebutuhan minum, kebutuhan MCK kita ya, kebutuhan segala macam. Nah, karena kita dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan air tentu ya. Nah, kita pasti berhubungan dengan air. Nah, benda ini, alat ini digunakan untuk menampung air. Nah, biasanya ada tulisannya tuh, ada keterangannya berapa liter ya, isinya ada yang 500 liter, ada yang 600 ya, ada yang 1000, tergantung dengan ukurannya ada yang kecil, ada yang besar. Nah,
benda ini adalah benda penyimpan air, ya. Isinya air. Isinya air. Bapak ulangi ya. Isinya air. Nah, berapa kapasitas? Wah, kapasitas bahasanya keren ya. Berapa kemampuan ya, berapa isi dari benda ini? Nah, diukur oleh satu satuan ya. Diukur oleh sebuah satuan. Nama satuannya adalah satuan isi atau satuan volume. Apa satuan volume itu? Nah, di sana tertulis ada kata liter, anak-anakku semuanya. Liter merupakan satuan volume, ya. Liter merupakan satuan volume atau satuan isi. Nah, selain liter, ya, selain liter, jadi kita menentukan isi itu adalah dengan liter, anak-anakku semuanya. Berapa liter? Ini kan isinya 1050 liter. Nah, selain liter ada satuan volume lainnya yang biasa digunakan. Contohnya apa? Contohnya satuan meter pangkat 3 atau dibaca meter kubik. Nah, kalau kamu menemukan satuan panjang dengan berpangkat 3 itu dibacanya meter kubik ya, anak-anakku semuanya. Dibacanya meter kubik. Kemudian selain meter kubik ada desimeter kubik. Nah, pokoknya yang berpangkat 3 itu adalah satuan volume. Ada sentimeter kubik. Nah, yang berpangkat 3 juga. Ingat ya, yang berpangkat 3 dibacanya kubik ya. Itu. Kemudian selain yang berpangkat 3 atau kubik, ada juga mililiter. Nah, itu kan yang ditabung namanya liter ya, satuan liter. Ada juga mililiter, kiloliter, hektoliter ya. Nah, yang belakangnya liter-liter itu termasuk satuan volume, anak-anakku semuanya. Kemudian ada lagi yang disebut atau kita kenal cc, tulisannya cc. Nah, ini kalau ukurannya kecil, volumenya kecil ya, itu menggunakannya cc. Berapa perbandingan ukuran-ukuran tersebut, satuan-satuan tersebut? Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, anak-anakku semuanya. Nah, ini anak-anakku semuanya harus hafal ya, harus tahu perbandingan setiap satuan volume ya. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, anak-anakku. Lalu 1 desimeter kubik itu berapa? 1 desimeter kubik itu adalah 1000 mililiter. Waduh. Ya. 1000 mililiter, anak-anakku semuanya. Kemudian 1 cm kubik itu sama dengan 1 cc. Kalau kamu mendengar istilah cc itu berarti 1 cm kubik. Lalu ada 1 mililiter. 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik atau 1 cc ya. Nah, jadi 1 cm kubik, 1 cc, 1 mililiter itu nilainya sama, anak-anakku ya. Ingat ya, nilainya sama. Yang mana yang sama? Sentimeter kubik, cc, dan mililiter itu nilainya sama. Oke, paham ya sampai sini ya? Bagus. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis satuan volume. Teman-temannya apa? Desimeter kubik. Nah, di sini ada kilometer kubik, ada hektometer kubik. Sebelumnya kamu kan sudah belajar ya satuan panjang, ada kilometer, hektometer, terus sampai milimeter, tapi tanpa pangkat 3, tanpa kubik ya, cuma kilometer aja, hektometer aja, dekameter aja gitu ya. Nah, satuan volume ini adalah satuan panjang yang ditambah kubik atau yang berpangkat 3. Itu ya anak-anak semuanya ya.
Paham kan? Oke, gampang ya menghafalnya. Kamu sudah hafal satuan panjang, tinggal kamu tambahkan saja kubik di belakangnya atau pangkat 3. Itu berubah menjadi satuan volume anak-anakku semuanya. Nah itu kamu sudah hafal kilometer kubik, hektometer, dekameter, milimeter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Semuanya berpangkat 3 atau dibaca kubik. Oke, paham ya anak-anakku semuanya? Kita lanjut. Bagaimana sih hubungannya? Nah, hubungannya sama anak-anakku semuanya. Kalau turun itu dikali, ya. Kalau naik itu dibagi. Misalkan kita mau mengubah kilometer kubik menjadi meter kubik, maka kita kalikan. Tapi pengalinya beda. Kalau kemarin kilometer ke hektometer itu turunnya 10, ya, dikali 10. Nah, kalau satuan volume ini karena berpangkat 3, maka sekali turun itu dikalinya 1000 anak-anakku. Wah, besar ya. Nah, besar. Jadi kalau sekali turun itu dikalinya 1000. Kalau 2 kali turun berapa, Pak? 2000. Ya bukan ya. 1000 dikali 1000. Dikali 1000 dikali 1000. Berapa 1000 dikali 1000? 1 juta ya. Nolnya 6 ya. Gitu. Jadi 2 kali turun ya nolnya berlipat. Tadinya 3 jadi 6 ya. 3 kali turun jadi 9 nolnya. Berapa, Pak, nolnya 9? Banyak ya. Nah, ingat ya, kalau nolnya 3 itu dibacanya 1000. Kalau nolnya 6 dibacanya 1 juta. Kalau nolnya 9 dibacanya miliar. Ya, miliar, 1 miliar. Nah, pernah dengar uang 1 miliar? Pernah pegang? Pernah lihat? Pasti belum ya. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan punya uang 1 miliar ya, punya uang miliaran. Amin. Kemudian kalau nolnya tadi 3, 6, kemudian 9, tambah 3 lagi. Berapa? 12. Wah, berapa itu? 1000 miliar. Ya, 1000 miliar disebutnya 1 T anak-anakku semua ya. 1 triliun. Wah, besar sekali ya. Sejuta-juta. 1 jutanya ada sejuta. Nah itu. Dan seterusnya ya. Nah itu aturannya. Kalau turun 1 tangga berarti dikali 1000. Kalau 2 tangga dikali sejuta dan seterusnya. Kalau naik gimana, Pak? Ya sama. Kalau naik itu aturannya dibaginya 1000. Naik 1 kali dibagi 1000, naik 2 kali dibagi sejuta dan seterusnya. Sama ya. Cuma pengalinya saja beda. Itu anak-anakku semuanya, ingat kalau yang berpangkat 3 kilometer kubik, hektometer kubik sampai milimeter kubik itu aturannya gini ya. Jadi kalau turun dikali 1000, kalau naik dibagi 1000. Paham anak-anakku semuanya? Pasti paham. Bagus ya. Kita lanjutkan. Bagaimana mengubah nilai satuan volume? Nah, ini cara mengubahnya. Contoh soal. 5 desimeter kubik sama dengan titik-titik milimeter kubik. Kamu lihat dari desimeter, ini desimeter di sini mau diubah ke milimeter sini. Nah, berapa kali turun nih? Nah, dari desimeter kubik ke milimeter kubik turun 2 tangga. Maka karena turun 2 tangga dikali sejuta. Sekali turun kali 1000. 2 kali turun dikali sejuta ya, kali 1000 kali 1000 jadi sejuta. Lalu 5 desimeter kubik sama dengan 5 kali 1 juta milimeter kubik, artinya sama dengan 5 juta milimeter kubik. Itu ya anak-anakku semuanya cara mengubahnya. Jadi 5 desimeter kubik sama dengan 5 juta milimeter kubik.
Paham? Nah, paham, pasti paham, gampang. 100 cm kubik sama dengan titik-titik meter kubik. Nah, sekarang dibalik, dari sentimeter ke meter, naik berarti ya. Coba berapa nih nilainya? Kita konversi dari sentimeter kubik ke meter kubik. Nah, 100 cm kubik sama dengan 100 dibagi, karena naiknya 2 kali ya, maka dibagi sejuta. 100 dibagi 1 juta sama dengan 0,0001 meter kubik. Itu ya anak-anak semuanya, cara mengubah satuan volume. Nah, selain kilometer kubik, hektometer kubik, sampai milimeter kubik, satuan volume yang lain ada juga kiloliter, anak-anak. Nah, kalau liter ini tidak pakai kubik ya, tidak pakai pangkat 3. Ada kiloliter, hektoliter, tinggal ganti saja meternya dengan liter ya. Kiloliter, hektoliter, dekaliter, kemudian liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Ini tangganya ya. Nah, aturannya sama, tiap 1 kali turun itu dikali 10. Karena tidak ada kubiknya, tidak ada pangkat 3-nya, maka 1 kali turun itu dikalinya 10. Ingat ya anak-anak semuanya, kalau tidak ada pangkatnya dikali 10 kalau turun. Kalau naik itu dibagi 10. Nah, gampang kan? Gampang ya. Kamu hafalkan saja: kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Oke? Nah, sekarang latihan nih. Bapak punya soal. Kita bahas tentang liter ya. Nah, 2 kiloliter itu berapa hektoliter, berapa dekaliter, berapa liter. Nah, tinggal kali saja. Dari kilo ke hekto itu turun 1 kali, berarti dikali 10. Jadi 2 kali 10, 20. Kemudian dari kilo ke deka turun 2 kali, berarti 200. Ke liter 2000, ke desi 20.000. Tinggal tambah saja nolnya ya, sesuai jumlah turunnya berapa kali. Turun 1 kali, nolnya ditambah 1 kali. Turun 2 kali, nolnya ditambah 2 kali ya. Turun 3 kali, nolnya tambah 3 kali. Nah, kalau turun 5 kali ke sentiliter, maka 200.000 anak-anakku semuanya. Ke mililiter 2 juta. Gampang? Gampang, sama seperti satuan panjang kemarin ya. Lalu 50 hektoliter mau diubah ke kiloliter dulu, berapa nih? Nah, ini kan naik. Kalau naik dibagi, kalau dibagi berarti buang saja nolnya. Nah, 50 jadi 5 ya. Naik 1 kali, nolnya tendang 1 kali ya. Naik 2 kali, nolnya tendang 2 kali. Pak, nggak punya nol, ya nanti kasih koma gitu ya. Lalu dekaliter 500, 5.000, tambah nolnya lagi 50.000, tambah nol 500.000, 5 juta gitu ya. Nah, lalu contoh berikutnya 12.000 liter. Nah, berapa kilo nih? Nah, buang, naik 3 kali dibagi 1000, nolnya buang 3. Hektoliter, nolnya buang 2, jadi 120. Ke dekaliter, nolnya buang 1, jadi 1.200 dari 12.000 ya. Ke desiliter, tambah nolnya 1 ya, karena turun kan, turun 1 kali. Nah, ke sentiliter tambah 0,2 ya, dari 12.000 jadi 1.200.000. Ke mililiter 12 juta. Gampang kan? Gampang ya. Kita lanjut latihan soal berikutnya. 2 desiliter ditambah 300 centiliter sama dengan titik-titik mililiter. Nah, berapa jawabannya nih? Nah, kita ubah dulu. Desiliternya kita ubah ke dalam mililiter.
Begitupun sentiliternya kita ubah ke dalam mililiter sesuai soalnya, sesuai pertanyaannya. Yang dicari apa nih? Nah, karena ini yang dicarinya mililiter, maka kita ubah dulu desiliternya menjadi mililiter, sentiliternya menjadi mililiter. Nah, 2 desiliter itu adalah 200 mililiter anak-anakku semuanya. Karena turunkan dari desi ke mili, turunnya 2 kali. Kemudian sentiliter itu turun 1 kali ke mililiter. Jadi 300 centiliter sama dengan 3000 mililiter. Maka hasilnya baru kita jumlahkan 200 tambah 3000 sama dengan 3200 mililiter. Gampang kan? Gampang sekali anak-anak semuanya. Lalu 1,3 kiloliter dikurangi 750 liter. Berapa liter nih? Nah, kita ubah dulu 1,3 kiloliternya menjadi liter. Jadi berapa nih? Nah, jadi 1300 liter dikurangi 750 liter sama dengan 550 liter. Oke, itu ya anak-anakku semuanya. Pertemuan kita pada pagi hari ini khusus membahas tentang satuan volume. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya paham dengan materi kita pada pagi hari ini ya. Silahkan kalau kamu belum paham, tonton ulang videonya atau tanya orang tuanya ya, minta bimbingan orang tuanya, tolong dibimbing ayah bunda semuanya ya. Dan selanjutnya silahkan berlatih ya. Cara melatihnya adalah kamu buat soal ya, soalnya yang mudah saja ya, yang mudah dulu. Nanti kalau sudah mahir baru tingkatkan kualitas soalnya ya. Kamu buat soal sendiri, kamu kerjakan sendiri ya, atau kamu minta orang lain membuat soal, kamu yang mengerjakan ya. Itu cara melatih keterampilan matematika. Oke, paham ya anak-anakku semuanya? Baik, kalau sudah paham, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bapak pesan tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya, terus belajar, jangan menyerah dengan keadaan ini. Patuhi protokol kesehatan ya, yang terpenting supaya kita bisa keluar dari pandemi ini dan bisa kembali beraktivitas bersama teman-teman di sekolah, bertemu bertatap muka dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Oke, kita berdoa bersama ya. Dan kita berdoa mudah-mudahan materi pelajaran kita dapat dipahami dengan baik, dapat dilaksanakan dengan baik, dapat dilatih sehingga kamu menjadi terampil ya, menjadi terampil. Baik anak-anakku semuanya, untuk mendukung video pembelajaran ini jangan lupa juga kamu share, like, comment, and subscribe bagi yang belum ya, silahkan subscribe. Bapak tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya.